Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah Masjid Zaratul Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini akan membacakan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan salat sebagai penghibur atau penghias hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi sholati," dan telah dijadikan penghibur atau penghias hatiku, kebahagiaanku pada salat. Hadis riwayat An-Nasai. Betapa indah dan agungnya komunikasi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah komunikasi luar biasa yang mampu menimbulkan ketenangan hati, ketentraman hidup, dan kedamaian jiwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya telah memberikan resep mujarab agar situasi hati yang resah tidak berkembang ke hal-hal negatif yang tak diinginkan, yakni dengan mengerjakan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Muttafaqun alaih. Salat dapat menenangkan hati, pikiran, dan jiwa yang gunduh, juga fisik yang letih akibat tenaga terlalu banyak diforsir. Sebab dalam salat seseorang sejatinya tengah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan sejenak kesibukan duniawi untuk memberikan kesempatan bagi rohani atau jiwanya untuk berkomunikasi dengannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Asrar as-Shalah mengatakan, dalam salat hati dan raga seorang hamba bersama-sama menghadap Allah. Seluruh bagian tubuhnya bergerak menunjukkan kerendahan diri sebagai hamba, sementara hatinya terhubung kepadanya. Karena itu, semua bagian tubuh dan hati hamba yang salat akan mendapatkan bagian kebaikan dari Allah. Ketika seseorang tenggelam dalam salatnya, sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa penuh harap, hati pun menjadi tentram, dada menjadi lapang, pikiran menjadi tenang, fisik pun segar kembali. Segala problem dan kesulitan yang sebelumnya membebani pun menjadi terasa ringan. Ini terjadi tentunya jika salat dikerjakan dengan benar, sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikerjakan dengan khusyuk serta menyerahkan jiwa dan raga sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, bila kedatangan masalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Hadis riwayat Ahmad. Ayat suci Al-Qur'an yang berkaitan dengan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala." Quran surat Hud ayat surat ke-11 ayat ke-114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah." Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-205. Di surat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, rukulah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung." Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-77. Jamaah Masjid Zaratul Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes,
bapak, ibu, jamaah salat subuh, dan umat muslim dan muslimat. Semoga diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.